Hari ini kita bersama Cikgu Monica di Sunday School CST. Apa kabar adik-adik? Pastinya dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulakan kebaktian kita hari ini, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Kunci tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, biar Engkau sertai kami sepanjang kebaktian kami hari ini. Berikan kami kebijaksanaan agar kami dapat memahami apa yang disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee
sekali anak-anak sudah memuji, menyembah. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak hari ini bersama dengan Cikgu Ofranes. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian dan sembah yang kami sudah naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Kami sebentar akan belajar firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, biar Roh Kudus-Mu yang mengajar kami. Terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar satu tema ataupun tajuk, yaitu bersama kita pasti bisa. Anak-anak, mari kita katakan bersama. Bersama kita pasti bisa. Anak-anak, dasar ayat firman Tuhan untuk kita belajar pada hari ini terdapat di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Cikgu mau bertanya. Anak-anak pernah melihat semut? Pernah melihat bagaimana gerak-gerik semut? Nah, anak-anak, semut ini sangat menarik. Nah, ternyata semut ini sikapnya sangat menarik. Anak-anak mau belajar daripada semut. Anak-anak tahu bahwa semut ini mereka suka saling menolong dan bekerja sama dalam melakukan segala sesuatu. Wah, luar biasa kan? Semut kecil tetapi mereka punya sikap yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ketika anak-anak melihat mereka atau teman-teman yang susah, apa respon anak-anak? Adakah anak-anak juga hanya melihat saja ataupun menolong mereka? Anak-anak, surat Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 1 hingga 16 ini memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia bagaimana orang Kristen harus hidup bersama dalam komunitas iman. Anak-anak, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia supaya mereka hidup saling memperhatikan dan saling menolong dalam kepimpinan yang lemah lembut. Dan anak-anak, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa ketika ada saudara seiman yang melakukan kesalahan, mereka dipanggil untuk mengembalikan dan bukan untuk menghakimi. Nah, hal ini menuntut untuk setiap jemaat untuk memiliki kerendahan hati dan kesabaran. Lalu, sebagai tubuh Kristus, setiap jemaat diingatkan untuk memiliki peran masing-masing dan harus saling membantu ketika dalam menghadapi kesulitan. Nah, anak-anak, jika seekor semut menemukan makanan yang besar, dia tidak akan sendiri. Dia akan memanggil teman-temannya dan teman-temannya dengan semangat akan menolong dan mereka bekerja sama. Mereka ramai sekali mengangkat makanan tersebut sampai ke tempat mereka tinggal. Nah, anak-anak, melalui semut ini juga kita belajar bahwa bagaimana semangat mereka untuk menolong sesama. Mereka tidak membiarkan teman-teman mereka bersendirian. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan dan juga semut tadi kita boleh belajar bahwa sikap saling menolong itu sangat penting. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, mari kita menolong baik itu dalam anggota keluarga kita, di sekolah, di gereja, dan dimanapun anak-anak berada. Jika di keluarga, anak-anak boleh membantu ibu bapak, abang, adik, kakak, dan juga jika ada teman-teman yang sakit, anak-anak boleh membantu, baik itu memberi kata-kata semangat, baik itu menemani mereka. Anak-anak, kita tidak boleh sendiri. Mari kita menghargai juga setiap jika ada teman-teman yang menolong kita. Mari kita menghargai mereka dengan apa? Dengan menolong mereka juga dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan balasan. Anak-anak, ketika kita saling menolong, maka segala sesuatu itu akan mudah. Segala sesuatu itu kita dapat lakukan dengan lebih baik, anak-anak. Anak-anak, Tuhan Yesus menghendaki setiap kita untuk hidup rukun ataupun hidup bersama dan saling menolong dalam apapun keadaan hidup kita. Nah, anak-anak, mari kita lihat ayat hafalan untuk minggu ini. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama ya. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Anak-anak, jangan lupa untuk hafal ayat firman Tuhan ini ya. Dimanapun anak-anak berada, jadikan ayat firman Tuhan ini selalu di dalam ingatan yang kita lakukan setiap hari. Amin. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita bersama berdoa. Haleluya Bapa, kami sangat bersyukur hari ini kami dapat belajar tentang bagaimana untuk bersama menolong orang lain. Kami dapat belajar bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk saling menolong, dan juga daripada sifat semut yang suka menolong bersama-sama. Tuhan, biar setiap kami Engkau memberi sikap menolong kepada orang lain. Roh Kudus, Engkau yang mengajari, Engkau yang menolong setiap kami. Puji Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, sampai di sini kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bye-bye.